Kok bisa Pak Purbaya menjadi idola Gen Z? Mari kita bahas gaya komunikasi Pak Purbaya. Yang menarik, Pak Purbaya ini sebenarnya berasal dari Gen X, generasi yang rata-rata sekarang jadi atasan atau pemimpin di kantor dan seringkali bentrok sama Gen Z. Biasanya kan Gen X itu dianggap kurang nyambung sama cara pikir Gen Z, entah karena beda gaya komunikasi atau budaya kerja yang masih terlalu kaku dan formal. Tapi Pak Purbaya ini beda banget. Alih-alih dibenci, beliau malah nyatu sama vibes anak muda dan justru jadi idola baru Gen Z saat ini. Awalnya beliau dikenal kayak cowboy, blak-blakan. Jadi kalau dia macam-macam sama saya hajar nanti. Ceplas-ceplos dan Saya pakai ini. Kan saya nggak ada omongan anjing. Kan binanya Pak, pembinanya. Komando Pak. Bapak bisa ngomong Anjing kapra ini. Ya. Makanya anjing takut. suka ngomong apa adanya. Menteri Keuangan bisa apa? Kalau kata Rocky Gerung nggak ada di sini kan, kita ledekin aja dia. Justru itu yang bikin Gen Z jatuh hati. Di dunia yang penuh basa-basi dan janji manis politik, gak jujur kayak gini itu langka banget, otentik, gak dibuat-buat, dan yang paling penting relatable. Gen Z itu paling anti sama omongan diplomatis yang kosong. Mereka butuh real talk dan transparansi alias to the point. Nah, gaya komunikasinya Pak Purbaya itu kayak ngobrol sama abang-abangan tongkrongan. Daripada ngomongin istilah ekonomi yang ribet, beliau suka bahas soal formula, jebakan buy now pay later, sampai gaya hidup boros anak muda. Jadi semuanya berasa nyambung. Gaya Pak Purbaya ini bisa dijelasin pakai elaboration likelihood model. Intinya, orang itu bisa dipengaruhi oleh dua jalur. Central road yakni logika dan isi pesan, dan peripheral road yakni gaya, kredibilitas dan vibe komunikator. Nah, Pak Purbaya dapat dua-duanya. Pesannya itu sederhana dan masuk akal banget, tapi gayanya juga santai dan juga keren. Gaya kayak gini disebut juga sebagai authentic leadership, pemimpin yang jujur, berani ambil resiko dan ngomong apa adanya. Beliau juga punya relational transparency alias berani terbuka walau bisa kena kritik. Dan lo tau apa yang terjadi? DPR malah protes dengan gaya komunikasi beliau. Jadi intinya, meskipun beliau berasal dari Gen X, gaya komunikasinya itu fresh banget, real, relatable dan responsif. Bukannya bikin jarak sama Gen Z, malah bikin mereka respect dan ngerasa didengar. Gimana menurut lo? Apakah pejabat lain harus ngikutin gaya komunikasi kayak gini? Drop pendapat lo di kolom komentar.